Halo, selamat datang di bacaan tambahan untuk pekan kali ini, pekan sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2025. Bacaan ini intensinya menambahkan informasi yang ada kemarin, dan sepertinya memang utamanya dasarnya dari video ini adalah melihat lagi posisi Saturnus, ya lebih detail lagi tentang Saturnus yang sudah retro, station retro pada saat saya membuat, yaitu pada saat ini juga bulan sedang conjunction dengan Ceres di 15 derajat Aries. Jadi bulan ada di Aries. Bulan yang ada di Aries itu membawa kita energi untuk lebih bergerak, lebih aktif dalam memecahkan masalah yang utama itu. Dan Saturnus yang station retro, jadi kalau digambar di sini ada station dan retro. Mana? Ini Saturnus station retro, jadi titik merahnya ini station retro untuk Saturnus. Itu menandakan bahwa pada saat ini energi dari Saturnus itu sangat kuat, dan energi Saturnus itu memang dari bacaan, terutama bacaan astrologi yang Vedic maupun yang Western, itu yang saya tahu, itu punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita, dan dia berada di satu zodiak selama 3 tahun, dan ini membawa kita pada tema besar dalam kehidupan. Nah, dengan Saturnus yang retro, ya, setiap tahun Saturnus retro, tetapi setiap tahun selalu membawa temanya sendiri, dan pada saat ini Saturnus yang retro di Aries, dan kalau di Vedic berarti kan di Pisces gitu ya, itu memberi dampak yang sangat besar buat pribadi. Jadi Saturnus itu sering kita lihat sebagai orang tua, orang yang punya pengalaman, dia guru besar kita, dan dia berarti kalau kita dalam spiritualitas kita, barangkali kita banyak mendapatkan pelajaran dari situ, dari kehidupan ini. Dan dengan station gitu ya, Saturnus yang station artinya energinya itu jauh lebih dominan daripada biasanya, sehingga pembelajaran adalah yang utama. Pembelajaran utama di dalam kita area kehidupan kita. Banyak area kehidupan kita, bisa pertemanan, bisa keuangan, bisa percintaan, bisa hubungan dengan orang tua, bisa dengan semuanya. Dan ketika Saturnus retro itu, Saturnus sendiri itu adalah batas, jadi garis di mana biasanya dengan Saturnus yang dominan direct itu langsung memberi, kalau kamu lewat batas ini kamu dihukum. Begitu jelasnya, sehingga kalau Saturnus direct itu masih direct ya, berarti kita punya tokoh atau alasan yang jelas gitu ya, untuk menahan diri kita tidak melakukan hal yang kita sudah tahu bahwa dalam hal ini ada kaitannya dengan norma. Perkara norma itu adalah norma sosial, norma keluarga, atau norma individu. Jadi kan ada norma sosial di mana ya kalau melakukan ini artinya salah. Ada norma masyarakat, pada masyarakat tertentu hal ini nggak apa-apa, tetapi dan itu diterima secara budaya. Pada keluarga juga bisa, ya itu nggak apa-apa, dan ada juga yang sifatnya pribadi. Nah, norma tersebut di level apapun itu seperti sekarang dilewatin gitu. Jadi artinya kalau biasanya ini misalnya di dalam keluarga kita biasanya mendengarkan orang tua kita gitu ya, for some reason gitu ya, pada saat ini mungkin dalam 1 bulan ke depan kita percaya bahwa nggak apa-apa gitu, karena kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar. For some reason kita berani ngelawan norma tokoh yang biasanya menahan kita melakukan sesuatu. Dan jadi jangan kaget juga kalau pada saat ini banyak informasi yang tadinya dipendam gitu ya menjadi keluar. Jadi misalnya dulu saya takut dijudge kalau saya misalnya punya hubungan asmara dengan si B, karena si B itu beda suku, beda bahasa, apapun bedanya ya, karena itu banyak. Ini salah satu contoh, bisa beda gaya, beda whatever. Sekarang seperti saya harus jadi jiwa yang otentik gitu, saya yang full dengan gairah hidup. Saya masih hidup, dan orang tua saya ini Saturnus itu juga penggambaran orang tua atau orang yang sudah tua, udah berusia. Jadi
mereka hidup di zamannya sendiri, saya hidup di zaman saya, kenapa saya harus nurut sama dia gitu. Dan barangkali memang di sini ada generational breakthrough juga, memang udah nggak zaman lagi orang tua seperti itu. Kalau kita lihat banyak norma masyarakat yang berubah di seluruh dunia, misalnya dalam hal perkawinan dan lain sebagainya. Saya tidak akan sebut detail, tapi intinya kita paham bahwa tadinya yang oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh, oh ini soalnya kayak gini. Nggak, sekarang pada periode ini, walaupun itu juga sudah terjadi seluruh dunia dan itu ada trennya dan kita bisa cari penyebabnya apa. Nah, secara individu sekarang dan kolektif juga kita bisa melihat bahwa periode ini adalah saat dimana kita lantang mengatakan bahwa saya memang beda, so what? Saya lantang dan mengatakan so what, saya memang berbeda. Dan kalau kita lihat Lilith juga membuat trine dengan North Node, maka memang itu malah menjadi motivasi utama gitu untuk memperjuangkan hak kita. Nah, satu hal lagi sebelum masuk ke bacaan, kita memang dari kemarin saya bicara juga bahwa untuk manifestasi, untuk creating something, itu kita harus menjadi diri yang otentik. Karena kalau nggak otentik gimana kita bisa gitu kan. Kita kalau membuat sesuatu, membuat lagu, membuat koreografi, kalau kita jiplak orang gitu ya, jiplak lagunya orang gitu, kita ganti aja katakanlah referennya gitu, itu kan kita udah dibilang jiplak. Bahkan kalau ditulisan hanya dalam satu kata itu persis diambil aja udah disebut plagiarism. Oleh sebab itu memang otentisitas itu adalah hal yang sangat penting dalam creation. Nah, dalam creation begitu kita mampu menemukan titik kita bisa berkreasi gitu ya, maka kita akan bangga dengan diri kita. Tapi hati-hati di situ, ada trapnya juga, ada trapnya. Kan kita selalu dikasih rambu-rambu love and light. Lightnya memancar kita radiating, kita bervibration keluar. Tapi juga selalu diikuti oleh love. Kenapa? Karena begitu kita diri otentik dan kemudian trapnya adalah arogansi, karena saya begitu jago, saya begitu pinter, saya so divine, seperti saya itu tangannya Tuhan, tangannya malaikat, whatever kita sebut diri kita karena saking jagonya gitu, dan semua orang angkat topi terhadap kemampuan kita. Maka arogansi ya itu bisa menjadi salah satu trapnya. Sebenarnya kan nggak jadi masalah kalau otentik dan arogan gitu ya, tetapi kan yang menjadi masalah adalah ketika kita mulai hurting anyone else. That's the problem. Jadi ketika kita sudah mulai punya kaitan dengan orang lain gitu ya, kalau kita dengan diri kita sendiri kita berkreasi semaksimal mungkin menjadi diri otentik, siapa yang nggak seneng gitu ya, semua orang suka. Tapi begitu kita bicara keras, kita bicara menyakitkan, jadi memang ini yang harus kita perhatikan. Nggak apa-apa kita nggak usah terlalu detail, tapi intinya adalah assertive is a good thing, being aggressive is ada resikonya. Nah itu ada karmanya. Nah untuk bacaan kali ini saya sudah menyiapkan beberapa deck. Yang pertama saya akan menggunakan ini ya, Ascendant Master. Wait a minute. Iya, satu hal lagi tadi otentik, kemudian sorry saya harus berhenti dulu karena di luar juga tadi ribut sekali. Ini termasuk periode ketika hubungan itu juga menjadi jelas, karena tadi saya sudah cerita tentang hal yang tadinya dipendam itu keluar. Jadi termasuk hubungan-hubungan yang tadinya secret bisa keluar gitu, atau yang tadinya masalah itu dianggap biasa, sekarang ada pihak yang stand up dan membuat game changer, perubahan yang membuat hubungan ini bentuknya menjadi berubah. Oke, 3 kartu tema dari Ascended Master. Yang pertama adalah Retreat into Nature, Green Man ya. Jadi kalau ini jelas ya, Green Man itu nature, Mother Earth juga. Kalau saya lihat apa ya, di Taurus yang masih menonjol. Iya, barangkali memang saya lebih ngelihatnya cara berpikir yang fresh aja, lebih
lebih apa adanya. Oke. Yang kedua, dan saya pikir juga mungkin banyak di antara teman-teman nih pada liburan juga ya, mungkin yang mencoba untuk ke alam gitu ya, menikmati situasi suasana di alam. Anyway, balance career and home life, ISIS ya, ini juga rasanya memang masih cocok sekarang ya. Jadi apapun temanya yang pada saat ini terkait dengan Saturnus yang station retro, barangkali kita diminta untuk lebih membalance kehidupan kita antara kehidupan di dunia kerja maupun di rumah. Peace offering, white buffalo, calf woman. Peace offering. Jadi barangkali ini juga mengingatkan kita untuk apapun konflik yang terjadi ke depan, kita tetap berusaha untuk mencari jalan tengah. Yang kedua dari Earth Magic, deck yang kedua, dan saya akan mengambil 3 kartu juga untuk temanya pada saat ini. Nanti saya belum menemukan satu titik baru, tapi nggak apa-apa, sambil jalan biasanya kita ketemu di belakang nanti di kesimpulan. Lotus, kayaknya ini juga kemarin pernah keluar dan keluar lagi ya. Unfoldment, saya pikir ini juga semua yang tadinya bentuknya potensi itu sekarang bisa mulai dikembangkan. Ya, ini juga termasuk creativity ya, creation. Lotus flower membuat semua yang indah karena dorongan hati. Oke. Kemudian dua lagi. Ini yang kedua. Winter solstice reflection. Winter itu terjadi sekitar bulan November, tapi itu mungkin dari waktu. Anyway, kalau menurut saya memang proses ini akan cukup panjang. Juli itu diprediksi sebagai periode di mana perubahan atau transformasi itu paling besar terjadi. Agustus kita sudah mulai mencoba untuk beradaptasi. Agustus, September, Oktober ya, 3 bulan, kemudian November itu akan terjadi hal yang berbeda juga, energinya berbeda lagi karena berubah menjadi winter. Tapi di luar itu juga bahwa ini refleksi itu adalah apa yang menjadi masalah di depan kita adalah refleksi dari masalah yang ada di hati. Kalau misalnya ke depan kita menemukan masalah kita semakin kacau ya, barangkali memang itu yang harus terjadi ya, mumpung lagi Saturnus retro, ketika batas itu di trespass gitu ya, kebalik, kemudian tentu selalu ada pihak yang merasa lebih menang dan merasa dilewati gitu ya batasnya, sehingga konflik itu tidak bisa dihindari. Dan tadi juga sudah kelihatan kenapa itu harus terjadi hal yang melampaui batas, karena ya tadi, karena ada potensi yang nggak bisa dibiarkan lama di situ, dan itu adalah refleksi dari kekacauan yang di dalam. Dan ini harus terjadi ledakan supaya kemudian jadi setiap tension itu mengarah pada turun. Jadi tensionnya untuk turun itu harus lepas dulu, harus meledak dulu ya, seperti itu. Nah, satu lagi masih dari deck yang sama, autumnal equinox release. Dan memang untuk kenapa dia harus meledak gitu, dan meledaknya adalah sekarang ya, saya pikir ini ada dua-duanya ya, autumnal equinox sama ini sebenarnya seperti ini kan 3. Lihat gambarnya. Autumn itu setelah winter. Oh ya, jadi setelah itu berarti ini mungkin tahun depan ya. Itu akan dirilis apapun masalah yang sekarang ya. Something big happen in July gitu ya kira-kira. Di November akan mulai terjadi perubahan lagi, dan barangkali dirilis semuanya itu pada tahun depan, something like that. Saya lebih melihatnya itu adalah periode waktu. Dari deck yang ini masih terkait Saturnus. I always trust the direction of the universe and now I'm being guided.
ya. Ini juga kembali mengingatkan kalau memang resonate bahwa kita memang sedang menghadapi situasi seperti yang kemarin disampaikan, misalnya rock bottom, jadi jatuh, atau ada masalah besar yang sungguh sangat membuat hati tidak nyaman gitu ya, rasa cemas luar biasa dan rasa yang tidak enak ya, jealous or whatever gitu ya, dan saya melihatnya lebih ke jealous kayaknya sih somehow. Tapi barangkali itu diarahkan supaya kita membuat perubahan ya, membuat perubahan, dan kita being guided by the universe ya. Dua lagi, ini I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Ya, di sini ada, ini juga pergerakan, sama semuanya adalah pergerakan, dan memang Saturnus tuh sedang kasih pelajaran supaya kita bisa melewati, bisa lulus dari satu kemampuan tertentu. Satu lagi, ini gambarnya. In any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer and contemplation and stillness. Oke. Iya, kalau ini mungkin barangkali juga pada saat ini meditasi, bernapas ya, kemudian berdoa, karena sebenarnya meditasi atau berdoa itu kan sama ya, sama tuh, saya bukan dengan bermaksud untuk menyamakan, tetapi yang sama adalah ketika kita secara khusus menyediakan waktu, menyediakan diri kita untuk koneksi kan. Berdoa tuh itu koneksi langsung kepada yang maha kuasa gitu, pada yang maha mencipta gitu, creator kita, kemudian menyampaikan apa yang menjadi pengharapan kita. Itu sama, semua agama melakukan hal yang sama, dan di sini memang berkali-kali kita disebutkan kalau kita punya masalah berkali-kali ya, dan gak selesai-selesai gitu, kita kayak gak pernah keluar dari kekacauan tersebut. Barangkali memang kita terlalu stubborn, dan ini adalah saatnya kita pahami bahwa dengan Saturnus yang retro ke depan, kita mungkin dibiarkan jatuh gitu ya, dibiarkan jungkir balik lagi kalau kita too stubborn to listen, supaya terjadi perubahan ya. Jadi kalaupun itu yang terjadi, kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya kita harus dengerin apa, dan kita sebagai orang seringkali merasa bahwa kita tuh udah benar, kita tahu caranya, kita paham, kita punya pengalaman banyak. Tapi sekali lagi, jika itu terjadi, please keep in mind ya, bahwa kita tuh selalu di dalam bimbingannya, dan jangan kecil hati kalau memang kita berjalannya seperti muter-muter, karena memang kita sendiri sedang belajar untuk mendengarkan. Oke. Ini kartu ini saya mungkin ambil 4 hanya untuk mencari ide apa tema pada saat ini. Five of Wands adalah pertengkaran yang tidak hanya verbal tapi sudah tindakan. Jadi kayak memang ada satu effort, ada satu upaya untuk membuat perubahan, dan semua perubahan itu pasti dimulai dari rasa enggan, rasa ingin komplain ya, ingin apa ya, mengemukakan masalah dan ketidaksukaan, kebutuhan untuk berubah, dan harus menyampaikan pada orang, dan orang yang mendengar kebutuhan perubahan kita pasti punya reaksi yang sama kuatnya dengan kita, sehingga terjadi pertengkaran tersebut. Tapi ya diterima saja, dari tadi memang kita sedang membahas itu. Page of Wands itu kita mulai mencoba suatu rencana tindakan baru gitu ya. Kita coba aja, kalau memang masalahnya seperti ini, kita coba cara pemecahannya seperti ini. Mungkin belum tentu benar, tapi kita harus mulai dan belajar dari perubahan yang terjadi setelah kita mencoba untuk melakukan sesuatu terhadap masalah kita. Six of Pentacles itu situasi di mana kita give and receive ya. Jadi
banyak hal yang menjadi masalah adalah kita tidak rela dengan proses transaksi ini, give and receive. Kita belajar di dalam masyarakat ini untuk memberi, give and give gitu. Dan kadang-kadang kita nggak tahu kapan kita harus berhenti memberi. Jadi pelajaran dari saya adalah kita juga harus belajar menerima. Ya. Six of Pentacles itu kita harus belajar menerima, dan kalau di gambar yang original itu ada gambar orang yang relatif kaya dan ada yang miskinnya gitu. Dan nggak ada orang yang suka digambarkan dirinya sebagai yang miskin. Jadi yang miskin itu kan yang menerima. Tetapi kalau kita memberi gitu ya, kita selalu punya energi yang terbatas. Lama-lama kita burn out, lama-lama habis gitu ya sumber daya kita. Dan ketika sumber dayanya habis itu ya, semesta akan memberi kita situasi di mana kita dipaksa menerima. Salah satu contoh dari reaksi tersebut adalah sakit. Kita punya perasaan tidak nyaman, sakit, dan bahkan ada beberapa, kemarin saya sudah menyebutkan juga terkait dengan cancer dan lain sebagainya, penyakit yang kita tidak bisa jelaskan. Kadang-kadang dokter juga tidak bisa menjelaskan penyebabnya, tapi ya udah terjadi seperti ini. Dan kalau kita runut-runut ternyata memang dia selalu memberi, sehingga semesta memaksa dia, oke, stop giving. Kamu harus berada di situasi menerima. Kenapa harus terjadi hal tersebut? Karena ya formulanya dunia masih sama, balance. Matematika kalau kiri, kanan, tengahnya sama dengan nggak sama, ya salah, nanti dibenerin lagi. Dan kalau kita dalam posisi tersebut dan kita tidak berusaha mencari sesuatu untuk menerima tidak harus dari orang lain ya, kita menerima dari diri sendiri juga bisa. Jadi kita memberikan kepada diri kita waktu, me time ya, untuk being happy, untuk menjadi diri sendiri, untuk melindungi kita dari rongrongan atau segala macam situasi yang membuat kita kehabisan tenaga. Itu juga adalah bentuk receiving, pemberian, walaupun juga diberikan oleh kita, tapi kita menjadi pihak yang menerima. Oke, satu lagi, temperance. Ya, temperance ini adalah proses creation. Ketika kita mulai melakukan satu hal yang baru, yang sama sekali baru, yang belum ada orang lain pernah membuatnya. Jadi ini adalah bagaimana kita menjadi pembuka jalan. Okay. Saya akan memakai deck ini, deck dari Good Tarot, untuk melihat what nextnya kita, sebelum nanti saya tutup dengan seperti biasa kartu dari Spirit Guides. Jadi kalau dari penggambaran ini, pertama adalah Four of Water, yaitu ketika sekarang barangkali nomor satu kita perlu untuk mengevaluasi diri kita lagi, mana yang kita harus terima, atau kalau kita memang harus mengabaikan sesuatu, dan itu sah-sah saja ya. Memang saatnya kita tidak terburu-buru pada saat ini. And Ten of Earth itu adalah ketika kita memang fokus pada apa yang menjadi tuntutan keluarga, norma seperti yang tadi sudah pernah tadi saya sudah bicarakan, bagaimana norma di dalam keluarga, apa yang menjadi warisan untuk kita. Page of Air adalah kita masih belajar dari situasi sekarang, sama tadi ya, Four of Water, kemudian yang Nine of Fire, Nine of Wands, kita bertahan dalam situasi ini. Ini jelas sekali memang ceritanya adalah kita memang masih berjuang di sini. Page of Earth ya, Page of Earth ini sama pembelajaran juga, semuanya masih belajar di sini. Seven of Fire, Seven of Wands juga adalah ketika kita paham kita memang pernah melewati ini dan sudah pernah berhasil di satu tempat, ujian itu akan selalu datang lagi. Three of Fire, Three of Wands, dan barangkali ini memang waktunya kita untuk mengamati terlebih dahulu. Jadi kalau saya berhenti di sini,
Kayaknya memang pada saat ini apabila buat dengan Saturnus yang mendominasi energinya pada saat ini, Saturnus masih station paling enggak 3 hari ke depan, mungkin lebih ya. Memang pada saat ini adalah kita menjadi murid yang baik dan kita murid yang baru masuk sekolah, masih orientasi, sehingga masih banyak hal yang berat yang kita harus pelajari dan kita harus menerima hal tersebut. Jadi resilience ya, keberhasilan yang diperoleh dengan perjuangan, rasa hormat terhadap aturan, keberanian untuk keluar dari situasi yang menekan, tetapi pada akhirnya ujungnya adalah untuk mencari diri kita yang otentik, diri yang otentik yang mana yang memahami love and light. Oke, Wenita Indrastari sini, salam hati dan cahaya.